Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pasti kawan-kawan tidak asing dengan kata limit switch ya kawan-kawan, atau saklar pembatas. Atau kawan-kawan belum tahu mengenai apa itu limit switch. Nah, pertanyaan ini bisa muncul karena kawan-kawan belum pernah melihat apa itu limit switch. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan sharing sedikit ya kawan-kawan dan belajar bersama mengenai perangkat satu ini. Oke, lanjut pada pembahasan. Di sini saya sudah mempunyai saklar limit switch ya kawan-kawan, atau saklar pembatas. Limit switch atau saklar pembatas ini secara teknis saklar elektromekanis yang mempunyai tuas akuator ya kawan-kawan sebagai pengubah posisi kontak terminal dari NO ke NC atau sebaliknya kawan-kawan dari NC ke NO. Nah, saklar pembatas ini mempunyai dua kondisi, bisa menghubungkan atau memutuskan arus listrik ya kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan bentukan dari saklar pembatas ini. Nah, di sini saya mempunyai saklar juga ya kawan-kawan seperti ini ataupun seperti ini ya kawan-kawan. Nah, secara fungsi itu sama ya kawan-kawan, menghubungkan atau memutuskan arus. Nah, di sini untuk limit switch ini dibuat atau dirancang dengan sistem kerja yang berbeda ya kawan-kawan. Jadi saklar pembatas ini dibuat dengan sistem kerjanya yang dikontrol suatu objek atau tekanan yang menyentuh pada tuas ini kawan-kawan untuk membatasi pergerakan suatu objek dengan cara memutuskan aliran arus listriknya kawan-kawan. Nah, saklar ini bisa diaplikasikan ya kawan-kawan pada arus AC ataupun DC ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bertanya, biasanya saklar ini digunakan di mana gitu kawan-kawan. Nah, terakhir saya gunakan atau saya pernah lakukan memasang saklar ini pada pintu ya kawan-kawan. Jadi ini itu bisa juga sebagai saklar otomatis ataupun sensor ya kawan-kawan. Jadi yang pernah saya pasang pada pintu itu untuk mematikan dan menghidupkan lampu ya kawan-kawan. Jadi ketika pintu tertutup lampu akan menyala. Nah, ketika pintu terbuka lampu akan mati ya kawan-kawan. Jadi berguna juga atau kawan-kawan bisa mengaplikasikannya pada media lain. Jadi dengan fungsi ini ya, jadi dengan fungsi dorongan seperti ini ya kawan-kawan. Atau biasanya saklar pembatas ini digunakan pada industri-industri ya kawan-kawan, seperti pintu gerbang otomatis ataupun safety door lock ataupun sistem kontrol mesin. Jadi kalau di pintu gerbang otomatis ini limit switch ini digunakan untuk mematikan motor listrik ya kawan-kawan. Jadi sebelum gerbang menabrak pembatas pagar itu, jadi limit switch ini akan bekerja untuk memutuskan motor listriknya kawan-kawan. Nah, seperti itu kira-kira. Di sini terdapat skema wiringnya untuk dari switch ini, cara kerjanya. Nah, switch ini memiliki 3 kaki, dimana di sini untuk COM ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk NO, di sini untuk NC. Nah, di sini NC ya kawan-kawan. NC itu normally close ya kawan-kawan, atau pada keadaan normal. Jadi sebelum ini difungsikan seperti ini, NC ini pada keadaan normal dia langsung terhubung ya kawan-kawan, tertutup ya kawan-kawan. Jadi dari COM ini langsung terhubung ke sini ya kawan-kawan, ke pin dari sini NC ini. Dah, di sini untuk NO ini
NO itu normally open ya kawan-kawan, terbuka. Jadi pada keadaan normal dia akan selalu terbuka ya kawan-kawan. Nah, ketika posisi akuator ini ditekan atau seperti ini difungsikan, nah di sini yang tadinya NC akan berubah jadi NO ya kawan-kawan. Ini akan terlepas dan tadinya NO ini dia akan jadi NC, jadi terhubung ke sini ya kawan-kawan. Oke, seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Kita bisa buktikan dengan menggunakan multitester ini ya kawan-kawan. Oke, saya akan buktikan dulu. Oke, seperti ini. Nah, di sini untuk OL tidak terhubung ya kawan-kawan. Oke, di sini untuk terhubung. Nah, di sini untuk COM-nya ini di sini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah. Aduh. Oke. Seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini untuk NC ya kawan-kawan, normally close, dan di sini untuk NO. Saya menggunakan kabel ini kawan-kawan agar lebih mudah. Nah, di sini saya sambungkan di sini seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, di sini untuk posisi COM-nya kawan-kawan, kaki COM-nya atau objek yang menyentuh tuas akuator ini seperti pada pintu gerbang ataupun pintu kamar mandi bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan. Bisa menggunakan arus DC ataupun arus AC ya kawan-kawan. Nah, ketika aktuator ini ditekan oleh suatu objek, maka kawan-kawan bisa menggunakan dua pin ini sebagai outputnya kawan-kawan. Nah, di sini awalnya tersambung. Ketika aktuator ini ditekan, maka dia akan terputus ya kawan-kawan dan akan berpindah ke sini. Ketika ini dilepas, dia akan tidak terhubung dan akan terhubung ke sini. Oke, seperti itu kawan-kawan kurang lebihnya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung dan support channel ini dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share ya kawan-kawan, agar kita bisa sharing bersama dan belajar bersama. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.